Kalian ingin tahu bagaimana kisah bertasbihnya gunung-gunung dan burung-burung bersama seorang nabi? Ikutilah dalam kisah dengan judul Nabi Dawud alaihi salam bertasbih bersama gunung dan burung. Anak-anakku sekalian, semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh maupun solehah. Nabi Dawud alaihi salam adalah seorang nabi yang mempunyai kekuatan, kuat dalam ilmu, amal, ibadah maupun pemahamannya terhadap ajaran Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, solat yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala adalah solat Nabi Dawud alaihi salam. Dan puasa yang paling disukai Allah subhanahu wa ta'ala adalah puasa Nabi Dawud alaihi salam. Nabi Dawud alaihi salam tidur pada pertengahan malam, mendirikan sholat pada sepertiganya, dan tidur lagi pada seperenamnya. Dia berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari, dan dia tidak lari bila bertemu dengan musuh. Sesungguhnya dia adalah orang yang suka kembali kepada Allah pada setiap urusan dan masalahnya. Allah subhanahu wa ta'ala menundukkan gunung-gunung yang tinggi menjulang agar bertasbih bersama Nabi Dawud alaihi salam di pagi dan sore hari. Gunung-gunung itu menanggapi tasbih Nabi Dawud alaihi salam, mengulang dan bertasbih mengikutinya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menundukkan burung-burung untuk bertasbih bersamanya. Burung-burung itu bertasbih seperti tasbihnya, mengulang sebagaimana Nabi Dawud alaihi salam mengulang. Bila burung itu terbang di udara melewati beliau yang sedang bertasbih dan melantunkan bacaan Zabur, maka burung itu mendengarkannya dan tidak mampu pergi, bahkan berhenti di udara bertasbih bersamanya dan disahut oleh gunung-gunung yang tinggi menjulang, mengulang-ulang dan bertasbih mengikutinya. Adik-adikku sekalian yang kakak cintai, tadi adik-adik sekalian sudah mendengarkan kisahnya Nabi Dawud yang bertasbih bersama gunung dan burung. Siapa yang suka dengan kisahnya Nabi Dawud? Baik, tentu adik-adik semuanya suka ya dengan kisahnya Nabi Dawud tadi. Tapi tidak cukup sampai di situ adik-adik sekalian, karena adik-adik harus tahu di dalam kisahnya Nabi Dawud tadi ada faedah-faedah apa yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Dawud tersebut. Faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Dawud yang bertasbih bersama gunung dan burung, bahwa para nabi dan para rasul Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki banyak keutamaan dibandingkan manusia biasa seperti kita. Para nabi dan para rasul itu lebih utama, lebih memiliki banyak keistimewaan dibandingkan kita semuanya. Kemudian yang kedua, sebaik-baik sholat dan puasa sunnah adalah puasanya Nabi Dawud alaihissalam. Bagaimana puasanya Nabi Dawud alaihissalam adik-adik? Iya, sehari puasa, kemudian sehari berbuka. Jadi sehari puasa, besok tidak puasa, kemudian besoknya puasa lagi. Itulah puasanya Nabi Dawud alaihissalam. Kemudian faedah yang ketiga adik-adikku sekalian, kita mengadukan segala urusan kita, segala permasalahan kita itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita memohon hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
dan tidak kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah yang keempat dari ibu sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki kuasa atas segala sesuatu. Demikianlah tadi adik-adik sekalian beberapa faedah-faedah berharga yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Daud yang bertasbih bersama gunung dan burung.